Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022. Untuk market XAU USD, ya kita akan analisa pertama kali di time frame D1 ya atau daily. Kalau kita lihat dan perhatikan di time frame daily ya, dari susunan candle terakhir ini, Anda bisa lihat dari pergerakan XAU USD ya, terjadi penurunan ya. Kalau kita lihat dari susunan candle ini ya, yang kita bisa dapatkan ini sesuai yang sudah saya sampaikan ya di beberapa analisa sebelumnya ya, dan sesuai dengan mapping atau perencanaan sudah kita buat. Saya akan menceritakan sedikit di time frame daily ya. Terlihat ketika kondisi market di sini gagal breakout ya area trendline dan terjadi penurunan pembentukan candlestick impulsif bearish ya di sini dengan volume atau body ya yang besar dan kemudian disusul impulsif bearish berikutnya, tapi di sini volume atau body candle sudah mulai mengecil ya di sini, dan kedua adalah volume atau body semakin mengecil. Jadi ini adalah sebagai ukuran tolak ukur di mana tekanan seller ya sudah mulai melemah, dan apalagi di candle berikutnya ya terjadi yang namanya candle bullish. Nah, ini sudah terjadi pelemahan pada seller dan terjadi penguatan pada buyer. Makanya kalau kita lihat struktur candle terakhir di beberapa hari ini terjadi kekuatan naik. Nah, dari sinilah kenapa saya tarik garis Fibonacci retracement dari kondisi gagal breakout ini ya, saya tarik sampai dengan titik bawah ya. Ini terjadilah angka 50% sampai dengan 61,8%, yaitu bertepatan di harga 1817 sampai dengan 1825. Nah, ini yang awalnya, dan terjadilah pergerakan XAU USD terjadi naik menuju ke area retrace. Nah, area 50 sampai dengan 61,8%. Di sini kalau kita lihat di candle kemarin ya, ini untuk di time frame daily ya. Di candle kemarin ini membentuk impulsif ya, impulsif bullish ya. Ini membentuk impulsif bullish. Kekuatan dari kenaikan buyer ini ya terjadi dikarenakan dari kondisi candle sebelumnya. Ini lihat, ini terjadi ekor panjang dan terjadi ekor panjang lagi, dan disusul di candle kemarin tekanan kekuatan bullish sangat kuat sekali. Ini terjadi impulsif bullish. Jadi kalau kita lihat di time frame daily ya, terjadi kekuatan kenaikan yang sangat kuat sekali. Ini yang pertama yang bisa kita dapatkan ya. Dan di time frame daily pun kalau kita lihat ya, ini membentuk symmetrical triangle ya, membentuk symmetrical triangle dan masuk kategori bilateral pattern ya, bilateral pattern. Kalau teman-teman masih ingat materi untuk belajar yang sudah saya sampaikan ya mengenai chart pattern, itu bisa dilihat bahwasanya kategori bilateral pattern ya artinya harga bisa naik ya, breakout trendline atas ya di sini, atau breakout trendline bawah. Itu artinya dari kategori bilateral pattern, di mana symmetrical triangle ini masuk dalam kategori bilateral pattern. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertama ya. Makanya kalau kita lihat di sini strukturnya semakin lama semakin mengecil ya. Bentuk pergerakannya ini semakin lama semakin mengecil. Nah, untuk di time frame D1 ini bisa dicatat ya. Poin yang bisa kita dapatkan di time frame D1 ya.
Yang pertama, di time frame D1 terjadi kenaikan ya, membentuk impulsif bullish. Nah, ini poin pertama ya, itu terjadi kenaikan dan membentuk candle impulsif bullish. Yang kedua ya, tren kuat naik ya dan berada di area 50 sampai dengan 61%. Ini berada di area retrace. Nah, ini poin yang bisa kita dapatkan di time frame D1. Ya, bisa ditulis. Jadi nanti bisa jadi acuan ketika kita pengambilan posisi. Ini yang pertama ya, di time frame daily. Poinnya itu. Terus kemudian kita turunkan di time frame H4. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4? Di time frame H4 terlihat jelas di sini ya, teman-teman bisa lihat langsung ya. Terjadi yang namanya breakout ya. Di time frame H4 ini terjadi yang namanya breakout. Dan struktur candle pun naik ya. Struktur candlenya juga naik ya, ini struktur candle terakhir ya. Dan terjadi breakout. Ya. Ini. Dan breakout ini juga terjadi di area trendline atas dan di area resisten yang saat ini menjadi support. Dan pergerakan breakout ini ya, kalau kita lihat di sini, ini mendekati atau sudah berada di area 50% sampai dengan 61,8% ya, yang di kotak biru line panjang ini ya. Ini berada di area 1817 sampai dengan 1825. Nah, ini yang bisa kita lihat dari time frame H4 ya. Terjadi breakout dan candle yang terbentuk di sini adalah impulsif bullish. Ingat, ketika terjadi impulsif bullish pasti kekuatan naiknya lebih besar dibandingkan kekuatan turunnya. Karena nanti kalau ini akan menekan turun pun, dia harus memakan candle impulsif bullish ini. Nah, impulsif bullish yang tercipta di sini ya, ini kurang lebih mencapai di kisaran $10 sampai dengan $15 kalau yang satu candle ini ya. Kalau pergerakan kemarin kan membentuk kisaran $17 range dari selisih high dan low-nya. Ya, seperti itu. Dan ini juga yang paling penting bisa dicatat ya. Poin di H4 ya yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama terjadi breakout ya. Saya ulangi lagi. Ini poin yang pertama adalah terjadi breakout di area trendline ya. Dan breakout area resisten yang saat ini menjadi support. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua adalah breakout dan membentuk impulsif bullish ya. Ini yang kedua ya. Breakout membentuk impulsif bullish. Dan yang ketiga, struktur candle pun ya yang tercipta di sini adalah struktur candle naik ya, kecenderungannya kuat naik. Nah, ini poin ketiga itu ya yang bisa kita dapatkan di time frame H4. Sekarang kita akan cari titik entry ya yang tepat itu berada di area berapa, di harga berapa. Nah, ini kita lihat di time frame H1. Oke. Nah, masuk di dalam time frame H1. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H1 untuk titik entry kita? Ya. Jadi brother bisa lihat struktur candle di time frame H1 ya. Dari pergerakan pembukaan di sini ya yang kemarin saya masukkan atau saya gambarkan di sini area level psikologi ya, yang dimana berhasil di breakout ya di sini. Kemudian mendekati area trendline, dia terjadi koreksi ya, dan bergerak membentuk area base atau sideways kecil. Oke, yang kedua akhirnya dia breakout ya, berhasil breakout di atas harga 1814. Ini juga kemarin saya sudah sampaikan ya di review analisa teknikal di hari kemarin ya, tepatnya di sore hari.
Kemarin sudah saya sampaikan ketika dia breakout di atas 1814 seperti ini bisa ambil posisi di 1815 sampai dengan 1816 dengan target 1817 sampai dengan 1820. Itu bisa dilihat di video sebelumnya atau video yang kemarin kita upload ya. Dan di sini berhasil membreakout ya dari area trendline ini ya. Kemudian area resisten yang saat ini menjadi support. Nah, ini yang bisa kita dapatkan di time frame H1 ya. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan ke belakang ya, di sini ketika terjadi penolakan di area trendline ini ya, ini membentuk rally ya, naik nih. Perhatikan ya. Ketika rally kemudian terjadi base ya, kemudian rally. Jadi di sini adalah rally, base, rally ya. Nah, apakah saat ini terjadi setelah base rally ini apakah rally lagi atau dia akan terjadi retest? Nah, ingat apa yang sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya ya. Transaksi ketika terjadi retest. Jadi poin yang bisa kita ambil di time frame H1 ya. Ya, yang pertama kita bisa ambil transaksi ketika terjadi retest. Jadi ketika dia sudah breakout, artinya retest adalah ketika dia sudah terjadi breakout ya. Kemudian dia terjadi penolakan seller ya. Dan kita tidak langsung ambil posisi di saat ketika breakout, tapi menunggu harga retest. Retestnya sampai area berapa? Kita bisa lihat di sini. Di sini ada area 50% di 1817. Ya, ini bisa dijadikan patokan untuk area retest saat ini ya, yang berdekatan karena harga saat ini menunjukkan di harga 1819. Jadi kita bisa ambil buy ketika ini bergerak turun ya, mendekati area 1817. Pastikan di sini nanti membentuk bullish engulfing atau bullish pin bar ya, atau impulsive bullish ya. Masuk di kategori single pattern, double pattern atau triple pattern di area sini ya, yang berbentuk bullish. Nah, setelah terjadi pattern tersebut ya, baru di area situ kita bisa ambil posisi buy ya, dengan batasan stop loss adalah di bawah 1814. Nah, di bawah sini. Jelas ya teman-teman ya. Itu strategi yang pertama ya. Itu strategi pertama untuk kita pengambilan posisi buy ya. Yang belum pernah lihat teknis untuk ketika transaksi ketika membentuk ketika transaksi ya, transaksi ketika retest ya, retest bisa dilihat link di pojok atas ini ya. Nah, bisa dilihat, bisa diklik, bisa dilihat dulu. Dan kemudian strategi entry juga ada di deskripsi, bisa dilihat ya, materi yang sudah pernah kita sampaikan ya. Oke, lanjut. Itu strategi pertama ya. Jadi kita transaksinya menunggu ini retest di area 1817 dan ketika entry-nya kita lihat dulu pembentukan pattern ya. Baik single pattern, double pattern atau triple pattern di area sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menunggu breakout ya, menunggu breakout di area resisten ini. Jadi di sini akan saya rubah ya, saya ganti ini kan level psikologi kita yang sudah kita buat kemarin ya. Saya akan ganti di sini karena ini titik tertinggi terakhir ya, yang kemarin nih. Oke, di 1823 ya, dan di sini saya akan hapus dulu karena sudah tidak terpakai ya. Oke, strategi kedua ya untuk entry kita adalah tunggu breakout ya, break di atas 1823 ya. Di sini breakout di area resisten ya, buy di atas 1823 ya. Di sini pun bukan berarti ketika dia breakout 1823 teman-teman langsung ambil posisi buy, bukan ya. Tunggu di atasnya 1823 ketika break dan candle sudah habis ya. Perhatikan candlestick pattern ya, masuk kategori continuation pattern. Nah, di situ masuk kategori continuation pattern
pattern yang menunjukkan struktur ya, continuation pattern. Jadi pattern penerusan ya, ketika dia sudah breakout ya tunggu ya, dasarnya sih impulsif bullish ya, terjadi impulsif bullish. Setelah habis baru boleh ambil posisi buy ya, yang menunjukkan bahwasanya terjadi kenaikan berkelanjutan seperti itu ya. Itu yang kedua ya, yang kedua, strategi entry yang kedua. Jadi perhatikan yang saya sampaikan tadi ya. Terus yang kedua di sini ada juga jika terjadi perencanaan yang salah ya, dari entry pertama, entry kedua, jika terjadi berubah plan ya, ketika harga bergerak di bawah 1814 ya, saya pastikan dia terjadi false break ya. Ini transaksi ketika retest itu gagal jika terjadi false break. Arti dari false break adalah ketika dia bergerak masuk ke dalam area ini, area trendline ini ya. Nanti kalau terjadi false break lebih istilahnya lebih akurat, itu nanti teman-teman bisa lihat di time frame H4 ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini time frame H4 terjadi benar-benar candle masuk ke dalam area trendline ini ya, di bawah 1814, karena dia harus memakan satu candle ini dulu ya. Ingat, itu sebagai catatan penting juga. Karena ketika nantinya terjadi false break ya di time frame H4 ini dan bergerak harga di bawah 1814 ya, itu nanti akan planningnya kita beda lagi ya. Nah, kita masih bisa memaksimalkan keuntungan yang bisa kita peroleh ya, dengan asalkan ketika gagal breakout, terjadi false break ya, nanti ambil entry-nya bisa di bawah area sini. Nah, seperti itu. Itu perencanaan jika terjadi kegagalan dalam transaksi ya. Makanya saya bilang setiap transaksi harus pasang yang namanya batasan kerugian atau stop loss ya. Kalau kita identik pergerakannya itu ada perubahan ya, ada perubahan yang dimana gagal dia meneruskan tren ya, harus langsung di cover plan keduanya apa, seperti itu ya. Diingat-ingat apa yang sudah saya sampaikan ya, jangan sampai lupa. Jika belum paham ya mengenai analisa hari ini, tidak ada salahnya brother semua bisa mengulang dari prediksi awal ya, dari video ini yang sudah saya contohkan, saya gambarkan ini, bisa diulang lagi ya, dipahami ya, apa artinya, apa maksudnya. Karena apa yang saya sampaikan sudah saya sampaikan di materi Belajar Yuk ya. Di situ juga semuanya ada di playlist ya, yang sudah saya masukkan semua di playlist Belajar Yuk. Bisa dilihat di playlistnya Zona Forex atau di deskripsi, semua channel ada di situ untuk teman-teman bisa belajar. Ya, jadi strategi yang saya sampaikan ini sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan di pembelajaran yang setiap Sabtu insya Allah saya berikan materinya, seperti itu. Ya, jangan lupa untuk pengembangan dari channel YouTube Zona Forex ini, saya butuh dukungan dari teman-teman juga untuk membagikan video atau materi Belajar Yuk ya, atau channel ini supaya bisa berkembang, bisa mendapatkan subscribe sesuai dengan target saya di awal adalah 1000 subscribe ya. Tanpa teman-teman semua, channel ini nggak akan pernah berkembang ya. Tanpa teman-teman semua, brother-brother semua yang sudah mengikuti channel Zona Forex ini ya, tanpa arti juga kalau teman-teman atau brother semua tidak mendukung dari channel Zona Forex ini ya. Saya ucapkan terima kasih, salam profit konsisten ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notification ya, notifikasi ya dari update atau informasi terupdate dari channel Zona Forex ini ya. Sekian dari saya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.